Suatu saat nanti, akan banyak hal yang ditemukan, sebagian-sebagian. Sebab terlanjur dicegah oleh yang disebut penguasa sementara. Ada yang berani terus mencari, tidak memperdulikan atas larangan. Mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa. Yaitu anak gembala. Rumahnya di pojok sungai, pintunya batu setinggi badan. Terhalang oleh rimbunnya handelem dan hanjuang. Apa yang dia gembalakan? Bukan kerbau, bukan kambing, bukan harimau, juga bukan banteng. Tapi daun kering dan batang akar pohon. Dia sibuk mencari, mengumpulkan yang dia temukan. Sebagian masih disembunyikan, sebab belum waktunya diperankan. Nanti, jika sudah tiba saatnya dan zamannya, akan banyak yang terbuka dan gaduh minta diperankan. Tapi, mesti mengalami banyak peristiwa yang dilewati. Undur zaman datang zaman, setiap zaman bawa kisah. Lamanya setiap zaman, sama dengan waktunya jiwa, hidup dan mati. Kemudian terlahir kembali, dan dipindah jiwa. Tradisi lisan sebagai bagian dari tradisi lisan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, karena adanya keterikatan sejarah dengan tradisi itu sendiri. Tradisi lisan pun digunakan sebagai media untuk menyampaikan peristiwa-peristiwa sejarah kepada masyarakat dan generasi penerus melalui aspek-aspek kelisanan. Tradisi lisan atau yang lebih dikenal dengan sastra lisan, merupakan cerita yang berkembang dalam masyarakat dari mulut ke mulut dengan mengenalkan budaya yang dipatuhi oleh masyarakat setempat. Sastra lisan merupakan sebuah cerita yang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi dalam bentuk lisan. Sedangkan folklore merupakan bagian dari kebudayaan yang kolektif bersifat tradisional, yang berbentuk lisan atau contoh yang disertai dengan gerak isyarat, atau pembantu pengingat merupakan bagian kebudayaan yang disebarkan melalui tutur kata atau lisan. Sastra lisan mengandung nilai-nilai luhur yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan dalam hubungan usaha pembinaan serta penciptaan sastra. Pelestarian sastra lisan ini dipandang sangat penting karena sastra lisan hanya tersimpan dalam ingatan orang tua atau sesepuh yang kian hari berkurang. Sastra lisan berfungsi sebagai penunjang perkembangan bahasa lisan, dan sebagai pengungkap alam pikiran, serta sikap dan nilai-nilai kebudayaan masyarakat pendukungnya. Sastra lisan juga merupakan budaya yang menjadikan bahasa sebagai media, dan erat ikatannya dengan kemajuan bahasa masyarakat pendukungnya. Perlu adanya penyelamatan agar tidak hilang, sehingga generasi selanjutnya dapat mengenal dan menikmati kekayaan budaya lisan tersebut. Contoh tradisi lisan yang terdapat di beberapa daerah. 1. Pegahaba dari Aceh. 2. Salawat Dulang dari Sumatera Barat. 3. Buleng dari Betawi. 4. Sinrilik dari Makassar, Sulawesi Selatan. 5. Uga Wangsit Siliwangi dari Jawa Barat. Dikutip dari situs kemdikbud.go.id, dijelaskan bahwa ciri-ciri sastra lisan antara lain: 1. Lahir dari masyarakat yang polos, belum melek huruf, dan bersifat tradisional. 2. Menggambarkan budaya milik kolektif tertentu, yang tidak jelas siapa penciptanya. 3. Lebih menekankan aspek khayalan, ada sindiran, jenaka dan pesan moral. Sastra lisan merupakan jenis karya sastra yang diturunkan dari mulut ke mulut, yang kemungkinan mengalami perubahan dari generasi ke generasi, baik berupa perubahan tata bahasa maupun menghilangkan alur-alur tertentu dan sebagainya. Demikian isi videonya, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.